Nah, dia ini menyuruh teman-temannya untuk membunuh ibunya sendiri dengan menawarkan sejumlah uang. Nah, lalu mayatnya ini ditemukan di tong sampah tepat beberapa hari kemudian dengan tidak ditutup dengan apapun. Kasus ini cukup menggemparkan polisi karena dua tersangkanya merupakan remaja di bawah umur 17 tahun. Dan ketika ditemukan, mayat ini merupakan agen real estate yang sangat sukses. Mayat ini adalah Anastasia Miloskaya. Kali ini gue mau bawain cerita yang dimana bener-bener miris karena seorang ibu yang menyayangi anaknya berakhir tragis jatuh di tangan anaknya sendiri. Oke, gue Ayu Herlina, selamat datang di channel gue. Ini merupakan channel gue yang akan ngebahas soal kasus, kejadian horor, dan hal-hal menarik yang ada di dunia ini. Dan kalau kalian suka sama video-video gue, pengen terus mendukung gue, silahkan like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, gue ucapkan terima kasih. Nah, kasus ini tuh baru banget guys, tepatnya pada tanggal 27 Maret 2023, yaitu tahun lalu, di kota Balasika yang cuma beberapa kilo dari kota Moskow. Nah, kota Balasika ini dikenal dengan kota yang tentram dan damai masyarakatnya. Terus sebagian penduduknya itu bekerja di Moskow, yang dimana jaraknya kan gak terlalu jauh tuh, kayak Bogor Jakarta lah jatuhnya. Yang dimana nanti penduduknya itu setelah pulang kerja bakal balik lagi ke kota Balasika. Ya jaraknya kayak Bogor Jakarta, misalkan orang-orang penduduk di Bogor itu sering pergi ke Jakarta itu untuk kerja, lalu pulangnya balik lagi ke Bogor, PP lah gitu. Nah, pada suatu hari ada petugas kebersihan yang berhasil menemukan salah satu mayat yang tersembunyi di tong sampah. Ingat ya, mayat yang tersembunyi di tong sampah di mana itu tuh cuma ketutupan sama plastik sama spray. Jadi nggak ditutupin apa-apa nih mayat, kayak kalau kita ngelihat kayak kasus-kasus serial killer kan biasanya mungkin di semen, dibuang ke sungai. Ini enggak, ini langsung ya udah terpapar di tong sampah aja tanpa ada dibungkus apapun itu yang benar-benar menutupi mayat ini. Nah, penemuan mayat ini pastinya mengejutkan warga sekitar karena awalnya itu mayat ini tidak bisa dikenali. Dan lebih mengerikan lagi kalau wajahnya si korban ini tuh kayak bengkak, raut mukanya kayak ketakutan, seolah-olah kayak habis disiksa, dipukul, pokoknya secara kejam lah. Nah, akhirnya setelah diselidiki dari penyidik, polisi, dan juga ahli forensik, ternyata korban ini adalah Anastasia Miloskaya, yang merupakan seorang agen real estate yang sangat sukses di usianya yang 39 tahun. Anastasia tinggal bersama putrinya yang berusia 14 tahun bernama Lena. Jadi di apartemen ini mereka cuma tinggal berdua doang guys, Anastasia sama si Lena. Jadi kayak single parents gitulah. Karena suaminya si Anastasia ini udah ninggalin mereka berdua itu 10 tahun yang lalu dan tidak terlibat dalam kehidupan mereka lagi karena masalah kesehatannya. Nah, si Anastasia ini dikenal sebagai wanita karir yang sukses, positif, dan energik guys. Nah, tapi di balik kegemilangan karirnya, ternyata mereka punya hubungan yang kurang baik terhadap ibu dan anak. Jadi kayak si Anastasia sama si Lena ini tuh hubungannya tuh cukup dibilang rumit lah guys. Kayak ada aja masalahnya tiap hari. Nah, si Lena ini yang merupakan putri dari si Anastasia ini udah ngidap penyakit diabetes dari lahir. Yang dimana dia diharuskan belajar dari rumah atau bahasa biasanya tuh homeschooling. Nah, para tetangga atau kerabatnya si Anastasia ini juga tidak pernah mengetahui tentang masalah atau musuh yang terkait dengan kejahatan tersebut. Nah, karena kehidupan Anastasia yang tertutup, jadi orang-orang cuma ngelihat Anastasia ini sebagai single parent hanya fokus mendidik anaknya. Ya udah, dibalik itu padahal Anastasia sama si Lena ini mempunyai hubungan ibu dan anak yang kurang baik dan mempunyai hubungan yang pasang surut. Nah, detektif menemukan informasi yang sangat menarik di mana sebelum kematian si Anastasia, si Lena, putri Anastasia ini meminta izin ke ibunya untuk membiarkan temannya yang baru berusia 15 tahun untuk tinggal bersamanya di apartemen. Jadi temannya ini yang umur 15 tahun ini beda gender, yaitu cowok. Boleh dikatakan ini pacarnya si Lena. Kalian bayangin ini udah segila apa anaknya di umur 14 tahun ya, cewek lagi gitu kan, untuk minta izin ke ibunya kalau gue mau tinggal sama cowok gue nih di apartemen bareng lu juga tapi gitu. Kayak itu tuh udah hal aneh menurut gue ya. Kayak cewek umur 14 tahun udah minta izin ke ibunya kayak gitu dan ibunya izinin karena ibunya sayang banget nih sama si Lena. Dan detektif ini mengetahui informasi tersebut atas chattingannya si Anastasia dengan salah satu temannya. Nah, di mana Anastasia ini bilang ke temannya kalau sekarang tuh di apartemennya dia tuh udah tinggal 3 orang. Anastasia, Lena, sama cowoknya si Lena. Nah, di sini juga temennya Anastasia pasti terheran-heran dong karena kenapa lu bisa ngizinin anak lu tinggal sama cowoknya di apartemen lu gitu. Tapi pernyataan dari temennya si Anastasia ini malah dibantah dan Anastasia malah ngebela si Lena yang dimana dia ngomong kalau ya hal ini normal-normal aja dan anak gue juga nggak aneh-aneh kok, hubungan gue sama temennya anak gue juga
baik-baik aja, nggak ada aneh-aneh. Nah mungkin di pikirannya si Anastasia di saat itu tuh kayak ya udahlah biarin aja lah, karena kan anak gue juga nggak sekolah, anak gue homeschooling, ya udah biarin aja, mereka juga masih di bawah umur gitu, nggak mungkin ngapa-ngapain, nggak mungkin aneh-aneh lah intinya. Nah karena si Lena ini kan juga nggak sekolah, otomatis teman-temannya juga dikit dong, ya pastinya dia diizinin ya karena biar nemenin si Lena juga gitu, biar dia ada teman ngobrol, teman curhat atau segala macam seperti itu. Nah si Anastasia ini juga bilang ke temennya kalau dia pengen ngerubah nasib anaknya si Lena ini untuk menjadi yang lebih baik dari segi mungkin karakter dan juga karirnya. Nah di sini detektif menduga kalau ini penyebab awal terjadinya pembunuhan, yaitu karena paksaan dari Anastasia untuk mengubah si Lena menjadi wanita yang berkarir dan sukses seperti dirinya. Nah, si Anastasia ini juga sering membagikan postingan kemesraannya dengan anaknya yang dimana captionnya itu positif-positif aja gitu. Yang inti dari postingan-postingan ini merupakan kalau dia itu sayang banget sama si Lena ini, ya anak satu-satunya. Sementara itu di media sosial anaknya justru berbanding terbalik guys. Yang dimana postingan-postingannya itu tuh kayak terlihat aneh-aneh, yang dimana ya nggak sesuai sama anak-anak pada usianya. Dari segi profile picture-nya, namanya, dan bahkan bio-nya itu terlihat seperti orang-orang yang lagi depresi guys. Nah, rekaman CCTV dari apartemen korban menjadi kunci dalam menguak kasus ini guys. Dan dengan mudah polisi melacak para remaja ini melalui kamera pengintai dan kamera yang terdapat di pintu apartemen. Di mana dalam rekamannya itu terdapat dua remaja yang sedang berdiri di pintu masuk, membawa sesuatu yang berat keluar dari gedung dan meninggalkannya di tong sampah, tanpa mereka berusaha untuk menutup-nutupinya. Kayak ya udah gitu, gue lagi habis buang mayat, ya udah gue taruh aja di tong sampah, ya udah terus gue cabut. Kayak ya udah gitu, sesimpel itu dia buang mayat di tong sampah. Kayak nih berdua nih sama temennya kan, gotong mayat keluar dari apartemen gitu. Gue habis ngebunuh orang, terus ya udah nih mayatnya gue taruh aja lah tong sampah, udah gue cabut gitu. Sesimpel itu, seyolo itu gitu. Pikirannya secetek itu ternyata. Ya udah karena sesimpel itu dia buang mayat, jadi ya udah sesimpel itu juga dia ditangkap gitu mereka. Nah, akhirnya dengan bukti yang sekuat itu dengan mudah polisi menangkapnya. Ya, seperti yang gue bilang tadi, sesimpel itu dia buang mayat, sesimpel itu juga mereka ditangkap. Nah, setelah itu polisi juga bertanya kepada mereka bagaimana bisa mereka itu dapat akses ke apartemennya si Anastasia. Dan ternyata pengakuan dari dua remaja ini cukup mengejutkan para polisi, yang dimana mereka mengaku kalau tindakan mereka ini atas dasar suruhan dari putri Anastasia, yaitu si Lena. Nah, menurut pengakuan dari dua remaja ini, mereka ditawari sejumlah uang dari Lena dan pacarnya untuk membunuh ibunya si Lena. Nah, setelah pengakuan dari dua remaja ini, alhasil polisi pun langsung bergegas menangkap Lena dan pacarnya untuk diinterogasi dan memberikan pengakuannya. Menurut pengakuannya si Lena, kalau sebelum kejadian pembunuhan ini, si Anastasia ini tuh udah habis kesabarannya dan meminta pacarnya si Lena ini tuh untuk meninggalkan apartemennya. Karena cowoknya si Lena ini tuh udah cukup lama tinggal di apartemennya mereka. Nah, si Lena ini tuh tidak terima atas desakan ibunya guys. Dia tuh tahu kalau ibunya ini tuh menyimpan banyak uang di apartemennya. Sekitar $40 atau setara dengan 600 juta rupiah. Nah, mengetahui kalau ibunya itu menyimpan banyak uang di apartemennya, nah si Lena ini udah ada niatan untuk menyingkirkan ibunya dan tinggal bersama cowoknya dengan menikmati uang yang sudah disimpan oleh ibunya di apartemen. Umur 14 tahun. Umur 14 tahun dia udah mikir kayak gitu. Kayak tinggal sama cowok gue bawa kabur duit nyokap gue nyikirin nyokap gue. Segila apa itu otaknya di umur 14 tahun. Oh ya lo deh. Kayak ini tuh jatuhnya bukan durhaka lagi, tapi perilakunya udah lebih dari iblis guys. Nah, meskipun Anastasia sudah memberikan segalanya dari segi cinta bahkan materi untuk si Lena, nah kehidupan si Lena ini juga cukup terbilang mampu loh. Tapi seakan-akan Lena tidak melihat sisi baik dari ibunya tersebut. Nah, dia menganggap kalau ibunya ini tuh selalu membatasi kehidupannya. Dia juga selalu ingin ibunya pergi dan mencari berbagai strategi untuk membunuh ibunya dengan pacarnya. Nah, menurut pengakuan dari teman-temannya si Lena ini juga memiliki sifat yang agak psikopat juga. Yang dimana dia itu sering banget ngelukain dirinya sendiri dan dia sangat menyukai bekas lukanya tersebut. Kayak dia habis ngelukain dirinya sendiri terus dia kayak mamerin ke teman-temannya kalau gue habis cutter loh gitu, kayak dia bangga dengan hal itu. Dengan segera pengadilan Moskow menangkap keempat remaja tersebut untuk melakukan tindakan investigasi. Dan paling lucunya lagi, setelah investigasi, si Lena ini tuh mencabut pernyataannya dan bilang kalau pengakuannya selama ini tuh cuman bercanda.
Nah, dia bilang kalau dia tuh sebenarnya sayang sama ibunya, dia cinta sama ibunya, dia nggak bakal mungkin ngelakuin hal yang kejam kayak gitu. Dan dia menyerahkan semua kesalahannya itu tuh ke pacarnya dan teman-teman pacarnya. Pastinya polisi tidak bodoh dan tidak mempedulikan pernyataan si Lena tersebut. Kayak pasti tuh dalam hati polisi kayak, udahlah, bocil banyak bacot gitu. Dan karena mereka ini masih di bawah umur, jadinya mereka ini cuma dikasih hukuman tidak lebih dari 10 tahun penjara. Nah, dari kasus ini memberikan kita pelajaran bahwa pentingnya mendidik anak dan memberikan lingkungan yang positif untuk si anak, supaya si anak tidak masuk ke dalam pergaulan yang bebas dan gelap, karena hal itu akan mempengaruhi karakter dan juga mental si anak tersebut. Oke, mungkin segitu aja untuk cerita kasus hari ini. Jika kalian suka, silakan like, comment, and subscribe. Dan tentunya kita akan mendengarkan segala masukan dari kalian. Dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Gue Ayu Helina, see you in the next video. Bye-bye.